Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana menggambar grafik dari sinus dan juga kosinus. Karena ini adalah materi prasyarat sebelum kita masuk ke yang namanya aplikasi fungsi turunan dari trigonometri. Nanti ke depannya akan membutuhkan grafik grafik sinus atau kosinus dalam penyelesaian masalah tersebut. Oke, langkah pertama kita butuh alasnya ya. Itu diagram seperti diagram kartesius, bentuknya seperti ini dan kita fokuskan aja untuk, menggambar grafik tersebut di di interval 0 sampai dengan 360. 360. Pertama kita ingin menggambar Y sama dengan sin X ya. Grafik Y sama dengan sin X. Grafik sin maupun cos pasti bentuknya sama bergelombang seperti ini. Nih, pasti saya bergelombang seperti ini ya, ini agak berantakan aja. Dan nilai terbesarnya pasti itu 1. Nilai terbesarnya 1 dan nilai terkecilnya itu adalah min 1. Nanti antara 0 sampai 1 nanti pasti ada nilai, ini kan masih pakai desimal, kita pakai pecahan aja. Nanti ada setengah, nanti setengah akar 2, di sini habis itu setengah akar 3. Begitu juga yang negatifnya, ada min setengah, habis 0 itu nanti min setengah, lalu min setengah akar 2, lalu min setengah akar 3, baru nanti ke titik min 1 ya. Jadi, untuk karena berbentuk gelombang, satu gunungnya, ini satu gunung, ini untuk 180 derajat. Berarti kalau setengah gunung kan segini nih setengahnya. Ini untuk 90 derajat. Berarti kita, tengah-tengahnya ini ini adalah 180, ini satu gunung, untuk satu gunung. Dan berarti setengah gunung berarti kan nanti ada titik puncaknya itu kan setengahnya 90, berarti 90, ini nanti puncaknya itu nilai terbesarnya itu 1. Dan kalau untuk sin mulainya itu dari 0 ya, untuk sin mulainya 0, kalau untuk cos mulai dari 1. Sekarang kita yang sin dulu aja 0. Lalu nanti ini kan udah kalau kita lihat ini udah titik puncaknya bisa kita gambar. Ini menjadi satu gunung. Ini anggap gambarnya bagus ya. Ini dapatlah satu gunung. Ini grafik satu gunung. Namanya gelombang berarti kan habis satu gunung di atas, nanti satu gunung di bawah. Ini satu gunung di bawah kan 180. Dengan titik puncak paling bawahnya, berarti kan ini min 1 itu 90. Habis 180, 90-nya itu adalah 270. Ini 270 ada di sini. Ini nanti yang bawahnya nih, gunung di bawahnya ya. Ini kira-kira seperti ini ya. Nanti berbentuknya seperti ini. Atau kalau rapihnya seperti ini nih. Ini yang udah versi rapih. Oke, 1, ini min 1. Satunya itu berada di nilai sin 90, itu adalah 1. Jadi ketika kita ingin menentukan nilai dari sinus, kita lihat aja grafik yang merah ini. Misalnya sin 270, kita lihat merah-merahnya ada di bawah. Di bawah pasti nilainya negatif, yaitu negatif di sini tarik. Berarti di sini nilainya negatif dari min 1. Yang nilainya sin 0, selain 0, sin 180 juga 0 nih, karena ada di garis ini. Lalu sin 360 juga 0. Ada lagi nih 540 juga 0. Tapi kita fokus di 360 aja. Lalu tadi seperti yang tadi, antara 0 sampai 1 kan berarti nanti ada sin 30, nanti nilainya di sini adalah setengah nih. Di sini tuh nilai setengah. Lalu sin 45, ini kan ada 45. 45, nilai 45 itu adalah nanti di sini adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Berarti dan sin 60-nya itu adalah setengah akar 3. Jadi antara 0 sampai 90 itu ada 3 sudut lagi, di mana ini sudut ini adalah sudut istimewa, 0, 30, 45, 60. Dan seterusnya ini adalah kelipatan dari sudut istimewa tersebut. Berarti habis 90, 120, habis 120, nanti di sini ada 135, baru 150. Begitu seterusnya, 180, 210, ini ada 225, dan seterusnya. Karena kelipatannya mengikuti sudut istimewa. Dan kalau kita mau menentukan nilainya, misalnya nilai sudut 315.
di sini 315. Di sini kan 0 sampai setengah itu nanti ada nilai setengah, nanti ada min setengah akar 2, dan nanti ada min setengah akar 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai ya. Berarti kalau misalnya kita ingin menentukan nilai misalnya sin 330, kita lihat di bawah, berarti kan negatif. Pasti nilainya negatif. Kita lihat grafiknya 30. Wah, di sini nih. Kan 30 itu sebelum 360. 360 0. Berarti kalau 330 setelah 0, setelah 0 itu adalah min setengah. Berarti nanti kan sin 330 ini namanya nilainya itu adalah min setengah. Jadi ini membaca grafik dengan membaca nilai sinus dengan membaca grafik dari kosinus. Ini grafik sinus. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menggambar grafik ini sinus ya, kosinusnya. Kalau kosinus, yang bir dulu, misalnya kosinus sama, tapi mulainya perbedaan kosinus mulainya dari 1. 1, ini kan 1 ini puncaknya, karena nilai kosinus tertinggi juga 1, terendahnya itu min 1. 1 kalau setengah gunungnya 90, berarti ini 90 ini setengah gunung dulu dia, setengah gunung. Lalu 90 sampai 270 baru ini satu gunung yang di bawah. Dengan 90 sampai 90, 180. 180 berarti di titik terendahnya nih, terendahnya itu min 1. Ini sampai sini. Terus nanti ini naik lagi sampai nilai 360 itu 1. Ini kalau sudut kosnya. Ini kosnya, kalau dirapihkan kira-kira untuk kosnya itu seperti ini. Ini untuk nilai kos ya. Untuk yang kosnya seperti ini. Oke, oh maaf ini kosnya. Untuk yang kos. Jadi sekarang kalau membaca yang kos, sama dari antara 0 sampai 1 berarti kan nanti ada nilai yang tadi sudah dibahas ya, ada nilai yang namanya setengah, lalu setengah akar 2, dan juga setengah akar 3, baru 1. Jadi kalau kita mau baca nih, sin 315, 315, jelas 315 itu adalah tengah-tengah antara 270 sampai 360. Grafiknya itu ada di tengah-tengah, berarti nilai yang di tengah-tengah itu adalah setengah akar 2. Ini kalau cos. Sekarang bagaimana kalau kita explore lagi yang agak kompleks? Bagaimana kalau kita nanti butuh misalnya ingin melukis misalnya kita sudah punya nih, kalau Y sama dengan sin X, Y sama dengan sin X kan ini grafiknya seperti ini nih, Y sama dengan sin X. Kalau ini kalau Y sama dengan sin X. Bagaimana kalau misalnya ini kita ingin membuat atau menggambar grafik Y sama dengan min sin X. Kalau min, berarti ini adalah cerminan dari grafik ini. Cerminan, jadi grafiknya seperti ini. Kalau misalnya kita di min, ini cerminannya nih. Ini berarti grafik ini untuk yang sin X. Kalau di min tinggal dibalik aja. Berarti di sini nih min sin X. Kalau negatif ya. Sekarang kalau misalnya kita ingin menggambar grafik, misalnya ini adalah grafik dasar yang kita punya adalah Y sama dengan sin X. Bagaimana kalau kita ingin menggambar grafik Y sama dengan sin 2X? Sama aja, tapi kita fokus ke satu gunung. Kalau di sin X, satu gunung itu untuk 180 derajat. Ketika sin 2X, satu gunungnya berarti setengahnya. Berarti setengahnya itu adalah 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ini satu gunung, ini 90, 90 kalau di sin X itu kan setengah gunung. Berarti kalau di sin 2X, ini sin 2X berarti nanti seperti ini grafiknya. Jadi 90 gunung bentuknya sama, bergelombang mulai dari 0, tapi
di sini, 1 gunungnya 90. Kalau yang sin X 1 gunungnya 180. Dan kalau misalnya, kita coba lagi nih, kita misalnya punya, untuk yang ininya Y sama dengan sin X. Kalau kita mau gambar lagi, Y sama dengan 2 sin X. Kalau tadi kan sin 2X, ini 2 sin X. Kalau 2 sin X, ini perbedaannya itu nilai maksimalnya itu adalah 2. Kalau ini nilai sin maksimalnya itu besar 1 dan minimumnya min 1. Kalau ini minimumnya min 2. Jadi kalau kita buat, jadi gini, nanti ini kecil, kalau ini kan nilai perbesarnya 1 ya. Jadi kalau misalnya 1, ya oke 2. Jadi kalau sin X seperti ini, tapi kalau sin 2X seperti ini. Maaf ya, 2 sin X ya, 2 sin X. Kalau 2 sin X seperti ini, nilai sama aja. Ini kita bedain dulu. Ya, ini. Jadi ini yang untuk sin X. Kalau 2 sin X nilai terbesarnya 2. Kalau misalnya 5 sin X nilai terbesarnya ini 5. Ini ya perbedaannya. Dan kalau misalnya lagi nih, kalau kita punyanya itu adalah yang dasar ini nih, Y sama dengan sin X, kalau kita sekarang butuh Y sama dengan 2 sin 2X. Misalnya. Berarti kan ini nilai maksimalnya ini ada 1, berarti kalau ini nilai maksimalnya itu adalah 2, berarti nanti paling tinggi di sini. Lalu satu gunung ini 90 derajat, karena kan ini 2X. Kalau 4X berarti satu gunungnya itu 45, ya kalau 4X. Lalu ini berarti gambarnya seperti ini, 2 sin 2X. Jadi ini 2 sin 2X. Paling tingginya itu adalah 2, lalu satu gunungnya itu 90. Tinggal mulai 0, tinggal gelombang, 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 dan seterusnya. Sampai 360. Ini perbedaannya ya. Lalu kalau kita mau buat lagi nih, Y sama dengan min 2 sin 2X. Berarti yang kuning ini kita gambar pencerminannya, dicerminkan terhadap sumbu yang ini nih, yang horizontal. Berarti kalau min sin 2X berarti ini nanti grafiknya. Jadi ini kuning, kuning ini yang merah ini kan asli nih. Ini sampai 360. Merah ini Y sama dengan sin X. Yang kuningnya Y sama dengan 2 sin 2X. Dan kalau yang biru, ini kan pencermin dari ini, berarti yang birunya Y sama dengan min sin 2X. Ini yang biru. Oke, ini sekilas untuk yang grafik scene. Kalau cos sama aja untuk menggambarnya, pakai konsepnya tadi, kalau ada angka depannya berarti nilai maksimalnya, kalau scene-nya 2X berarti 1 gunungnya 90, kalau 4X berarti tinggal 45, kalau X normal kan satu gunungnya itu adalah 180 derajat. Oke, sekian untuk gambar grafik dari sinus dan kosinus konsepnya itu sama. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.